Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Wajiblah bagi kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga tidak terasa malam ini kita sudah berada di malam ke-29. Artinya sudah 28 hari pula kita berada di bulan suci Ramadan ini. Berselawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan salawat-salawat yang kita ucapkan ini menjadi asbab kita memperoleh syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati yaitu pengurus masjid beserta jajarannya, yang saya hormati, yang kita muliakan imam besar kita, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anak kami yang kami sayangi. Jamaah salat sunnah tarawih dan witir yang dimuliakan oleh Allah, bagi anak-anak kami yang mencatat, judulnya yaitu kesedihan orang beriman di penghujung Ramadan. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu serasa sangat cepat berganti. Kemarin rasanya kita baru memasuki bulan suci Ramadan, tahu-tahu sekarang sudah berada di penghujung Ramadan. Maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di penghujung Ramadan ini kita sudah melihat hampir rata-rata di tengah masyarakat kita, mereka sudah nampak kegembiraannya untuk menyambut hari raya Idul Fitri. Bahkan kita melihat salah satunya adalah hampir setiap masjid dan musola di penghujung Ramadan ini jemaahnya sudah banyak yang berguguran. Kalau di awal-awal dahulu jemaahnya banyak, padat. Di penghujung ini kita menyaksikan banyak di antaranya yang sudah berguguran. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan luapan kegembiraan itu nampak kita lihat jemaah. Bisa kita lihat dari yaitu pusat perbelanjaan sudah padat. Sudah banyak yang memilih baju lebaran. Jalan-jalan lalu lintas sudah antri, sudah padat merayap. Bukannya di antara kita sudah banyak yang mudik, yang pulang kampung. Rumah sudah berganti cat, kue lebaran dan baju pun sudah siap. Itulah meluapkan rasa kegembiraan kita untuk menyambut datangnya hari raya Idul Fitri ini. Ini sangat berbeda jamaah. Salat sunnah tarawih dan witir yang dimuliakan oleh Allah sangat berbeda dengan para sahabat dan orang-orang soleh dulunya. Kalau para sahabat dan orang-orang soleh, salafus soleh, mereka ketika berada di penghujung Ramadan ini, mereka bersedih. Memang ketika nantinya mendapati hari raya Idul Fitri tentu bergembira, karena itu hari kemenangan bagi kita. Namun yang di akhir-akhir Ramadan ini kita menyaksikan mereka orang-orang para sahabat dan orang-orang soleh itu, kalau kita melihat sejarahnya, mereka itu justru bersedih ketika sudah berada di penghujung Ramadan ini.
Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, mengapa mereka bersedih? Tentu ada beberapa alasan yang bisa kita ambil. Yang pertama, mengapa para sahabat dan salafus saleh bersedih ketika berada di penghujung Ramadan? Alasannya adalah karena ketika Ramadan pergi, maka pergi jugalah keutamaan-keutamaan yang terkandung di dalamnya. Bukankah jemaah, Ramadan ini yang sama-sama kita ketahui bulan yang penuh keagungan, bulan yang penuh keberkahan. Bahkan Rasul mengatakan, "Iza ja'a Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidat sayatin." Apabila Ramadan datang, kata Rasulullah, itu pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Dan itu hanya ada di bulan Ramadan. Kemudian di bulan Ramadan tersebut, amal-amal sunnah yang kita lakukan itu akan dinilai pahalanya sama dengan ibadah wajib. Ibadah wajib yang kita lakukan itu akan dilipat gandakan bahkan sampai 10 kali lipat, sampai 700 kali lipat. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah salah satu alasan mengapa para sahabat, para salafus saleh, orang-orang terdahulu ketika berada di penghujung Ramadan mereka bersedih. Maka bahkan tak jarang dari mereka sampai yaitu meneteskan air mata. Jemaah salat sunat tarawih dan witir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang kedua alasannya adalah mengapa para sahabat dan orang-orang soleh itu bersedih, karena mereka mendengar pesan Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang bertemu dengan bulan Ramadan, ini salah satu doa malaikat Jibril alaihissalam yang diaminkan oleh baginda Rasulullah, yaitu barang siapa yang ketika dapat berjumpa dengan Ramadan dan Ramadan nantinya berakhir, sedangkan dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Inilah mengapa para sahabat dan orang saleh bersedih, karena tidak ada jaminan bagi kita apakah di Ramadan ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dosa-dosa kita itu tak diampuni oleh Allah, maka kategorilah kita sebagai orang-orang yang celaka. Maka inilah yang membuat orang-orang terdahulu mereka bersedih, mereka menangis, mereka berdoa, Allahumma Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana. Mereka berdoa kepada Allah agar ibadah-ibadah yang mereka kerjakan di bulan suci Ramadan itu hendaknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka berdoa itu jemaah bukan 1 hari 2 hari, bukan 1 pekan 2 pekan, tetapi 6 bulan lamanya mereka berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal ibadah yang dikerjakan di bulan Ramadan tersebut. Sedangkan 6 bulan selanjutnya mereka berdoa agar dapat dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah alasan kedua mengapa orang-orang soleh, mengapa para sahabat mereka bersedih, karena tidak ada jaminan akankah dosa-dosa kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat sunat tarawih dan witir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, di penghujung Ramadan ini kita menyaksikan, kita melihat bagaimana seharusnya di penghujung Ramadan ini kita lebih bersemangat lagi beribadah. Bukan justru kita itu berkuburan, disibukkan oleh hal-hal duniawi. Makanya Rasulullah ketika berada di 10 akhir Ramadan, beliau mengencangkan ikat pinggangnya. Artinya apa Bapak Ibu? Beliau lebih banyak menghabiskan waktunya untuk bermunajat, meningkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah satu amalan
yang senantiasa dijaga oleh baginda Rasulullah di akhir-akhir Ramadan ini, yaitu beliau senantiasa beriktikaf di masjid. Makanya di kota Madinah bisa terbayangkan bagi kita di saat itu. Kota Madinah di kala itu menjadi kota setengah mati. Mengapa? Karena banyak di antara penduduknya yaitu melakukan iktikaf, bermunajat, bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat sunat tarawih dan witir yang dimuliakan oleh Allah, maka dari itu di penghujung-penghujung Ramadan ini jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu tersebut. Memang kalau kita mengikuti iktikaf yang dikerjakan oleh Rasulullah, yaitu 10 akhir Ramadan, tentu sudah terlewatkan. Karena malam ini kita sudah berada di malam ke-29. Maka kalau mengikuti mazhab Imam Maliki, iktikaf itu kata beliau, yaitu ketika itu baru bisa disebut iktikaf ketika sudah 1 hari 1 malam berada di masjid. Masuk kita Bapak Ibu malam ini sebelum maghrib tadi, maka baru bisa itu disebut iktikaf ketika kita keluar besoknya maghrib hari besok. Itu menurut mazhab Imam Maliki. Tetapi menurut mazhab Imam Syafi'i lebih mudah lagi. Apa kata beliau? Iktikaf itu adalah, kata beliau, adalah waktunya baru bisa disebut iktikaf, yaitu lama sedikit daripada ruku. Ketika kita ruku membaca tasbih subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, maka lama sedikit subhana rabbiyal azimi wa bihamdi itu sudah bisa dikatakan iktikaf menurut mazhab Imam Syafi'i. Maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak dapat beriktikaf. Tidak ada alasan bagi kita. Makanya ketika kita masuk ke masjid ini, sebelum menunaikan sholat isya tadi, niat dulu. Nawaitul iktikaf. Niat kita beriktikaf di masjid Darussalam Nur Iman lillahi ta'ala. Masuk kita masjid, niat kita beriktikaf. Jadi dari kita sholat isya tadi sampai nantinya sholat sunnah tarawih dilanjutkan witir, maka selama itu kita sudah dinilai yaitu sebagai mendapatkan pahala beriktikaf. Maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari di penghujung-penghujung Ramadan ini kita kembali mengintrospeksi diri kita, merenungi diri kita, apakah target kita selama ini sudah tercapai. Mungkin kita sebelum masuk Ramadan ada target kita, saya minimal di bulan Ramadan itu khatam 1 kali di bulan Ramadan. Tahu-tahu ternyata sudah malam ke-29, belum 10 juz yang kita baca. Maka ini menjadi renungan bagi kita, introspeksi bagi kita, bagaimana kita itu mengejar target kita kembali. Kita habiskan waktu kita untuk akhirat kita. Kita kejar target kita kembali. Karena jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan hendaknya Ramadan ini itu sama dengan Ramadan tahun berikutnya. Bagaimana hendaknya dari kita dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, berakhir nantinya menjadi la'allakum tattaqun. Berubah status kita dari orang-orang yang beriman menjadi orang-orang yang bertakwa. Inilah harapan-harapan kita jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Apa beda iman dengan takwa? Kalau orang beriman ini, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, nantinya akan dihisab di hadapan Allah. Orang-orang beriman ini ditimbang mana yang lebih banyak kebaikannya atau keburukannya. Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi isyatir radiyah. Adapun orang yang bertimbang kebaikannya daripada keburukannya akan diberikan tempat yang menyenangkan. Tetapi wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang yang sedikit timbangan kebaikannya, lebih banyak keburukannya, maka akan dimasukkan ke dalam neraka hawiyah. Apa itu neraka hawiyah? Api yang sangat panas. Jadi ini orang-orang beriman. Tetapi orang-orang yang bertakwa, tidak ada hisab bagi mereka.
Orang-orang yang bertakwa ini langsung dimasukkan ke surga secara berombongan nanti. Dan ini dapat kita lihat di dalam Al-Quran dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumaru. Orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya akan dihantar ke dalam surga secara berombongan. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, inilah hebatnya puasa di bulan Ramadan ini. Ketika kita betul-betul menjalankannya, siangnya kita berpuasa, malamnya kita hidupkan dengan berbanyak sholat-sholat sunnah, maka ini 1 bulan lamanya kita bisa istiqomah, maka akan berubah status kita dari ya ayyuhallazina amanu menjadi orang-orang beriman, menjadi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, di penghujung Ramadan ini mari senantiasa kita lebih bersemangat lagi dalam melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin inilah yang dapat disampaikan pada malam yang ke-29 ini, renungan bagi kita bahwasanya apa-apa saja yang selama Ramadan ini, sudahkah target kita tercapai? Kalau belum tercapai, maka masih ada waktu 2 hari lagi, maka manfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.